Cuaca pagi ini mendung akan hujan. Langit yang amat pekat menghiasi bumi sekitar kota Surabaya. Seperti rutinitas biasa, Yusuf yang pergi kerja. Rasanya Yusuf bosan ke kantornya, meeting, menandatangani berkas-berkas, dan membaca email dari klien. Setiap hari, kalau dirinya tidak memiliki rasa tanggung jawab, mungkin Yusuf akan langsung pulang, menemani istrinya yang sedang di rumah. Yusuf akan memasuki ruangan menandatangani berkasnya untuk dibahas meeting 1 jam lagi. Saat akan masuk ke dalam, "Maaf Pak, di dalam ada perempuan yang memaksa masuk mencari Bapak. Saya sudah bilang kalau Bapak belum datang, tapi dia mengancam, katanya dia orang terdekatnya Bapak." Staf bagian kearsipan mengatakan itu dengan tertunduk hormat ke Yusuf. Sekretaris Yusuf, Bima, dia sekarang lagi ditugaskan mengontrol di cabang lain. Yusuf mengernyit heran. Perempuan, orang terdekat. Tidak mungkin istrinya kan? Istrinya sedang berleha-leha di rumah menunggu dia pulang. Rasanya Yusuf selalu merindukan Aisyah. Bibir Yusuf yang terangkat senyum kembali dengan wajah datarnya. Yusuf menyuruh pegawai staf itu untuk kembali bekerja di tempatnya. Siapa yang berani masuk ke ruangannya tanpa seizinnya? Adiknya juga tidak mungkin. Kalau memang adiknya, semua pegawai kantor ini masih mengenalinya. Yusuf melangkahkan kakinya masuk ke ruangan, mendorong pintu, dan betapa terkejutnya Yusuf. Yang ada di dalam adalah wanita yang pernah menghancurkan hidupnya. Kenapa wanita itu harus kembali hadir di kehidupannya? Bukannya kemarin Yusuf mengatakan kalau di antara mereka berdua tidak ada hubungan lagi. Aku sebenarnya bosan sekali di rumah. Tugas rumah sudah terselesaikan. Sekarang tinggal nganggurnya saja. Tapi aku selalu bersyukur Allah memberi kesulitan di setiap kemudahan. Tadi Maira menghubungiku menanyakan kenapa aku tidak masuk kuliah. Aku menjawabnya dengan guyonan aku sedang mengurus suamiku, dan Maira hanya membalas dengan dengusan lalu mematikan teleponnya. Aku juga sudah minta maaf tidak bisa kuliah pagi ini. Lagian aku juga kemarin sudah mengatakan sama Maira kalau fakultasku tidak ada kelas. Aku hanya mencari kesibukan hari ini. Sebenarnya sih aku sudah terbiasa seperti ini, sendirian. Tapi kalau di rumah, kadang ada Umi yang menemaniku bercerita. Sekarang kan sendiri, jadi terasa banget bosannya. Untung saja aku menolak saat Mas Yusuf menawarkan pekerjaan ART di rumah. Bayangkan saja betapa bosannya aku ini. Aku melihat jam dinding. Masih jam 11 siang. Nanti selepas duhur aku berencana membawakan makan siang di kantor Mas Yusuf. Sekalian aku ingin mengunjunginya dan melihat kantornya. Selama kami menikah, aku belum pernah ke kantor suamiku. Beranjak dari sofa ke dapur, aku mau membuatkan menu spesial untuk suamiku. Kenapa dia datang lagi? Kalimat itu berulang kali memenuhi kepala Yusuf. Sungguh demi apapun, Yusuf tidak konsen dengan tugas kantornya. Kedatangan wanita itu sungguh amat menyita perhatian Yusuf. Yusuf menelungkupkan kepala di meja. Kepalanya rasanya sangat pusing. Yusuf masuk ke ruangannya. Wanita perawakan tinggi dan langsing dengan gaun hitam setengah paha duduk di tempat kerja Yusuf. Catat, di tempat duduknya, bukan di depan mejanya, melainkan di tempatnya. Good. Wanita itu sangat lancang sekali. Baru sekali bertemu, tapi wanita itu kembali hadir di kehidupannya dan membuat Yusuf begitu muak dengannya. Keluar. Satu kata yang terucap dari Yusuf begitu dingin, sangat menusuk. Wanita itu berdiri merentangkan tangannya memeluk Yusuf. Namun Yusuf mundur. Wanita itu hanya memeluk angin. "Baby, what happened to you?" Wanita itu seakan tuli, tidak mendengar pengusiran yang dilontarkan pada Yusuf. "Please, get out of my room." Pengusiran lagi yang diberikan oleh Yusuf. "I miss you, B," ucap wanita itu dengan raut menyedihkan. Aura Yusuf
Tidak berubah, masih dingin, sangat dingin, amat menakutkan bagi yang menatap mata Yusuf. Sungguh wanita itu sebenarnya lumayan takut melihat mata tajam lelaki itu. Wanita itu pura-pura untuk tidak peduli akan tatapan Yusuf. I do not know you, Bi. Wanita itu seakan memohon, tidak mungkin kekasihnya tidak mengenalnya. Dia bahkan tidak pernah melupakan hubungan yang sudah terjalin lama bersama Yusuf. Aku Bianca Aunara, Bi, pacar kamu, kekasihmu. Wanita yang bernama Bianca itu mencoba memegang tangan Yusuf. Namun Yusuf segera menepisnya. Bianca Aunara, kekasih Yusuf 5 tahun yang lalu. Sebelum Bianca meninggalkan Yusuf dari kehidupannya. Hubungan yang terjalin 6 tahun dari masa SMA mereka harus usai waktu Bianca memilih meninggalkan Yusuf sendiri dari keterpurukan. Tidak ada kekasih yang meninggalkan orang yang disayangi dalam keadaan sangat terpuruk. Lelaki berwajah Arab itu mengucapkannya dengan datar dan sangat dingin. Mata tajam Yusuf menatap ke depan, ia rasanya sudah muak melihat wanita di depannya itu. Bianca kegelagapan. Dia tidak mampu menjawab kalimat yang sudah diucapkan oleh Yusuf. Baby, Yusuf langsung menggebrak meja. Cukup keras. Bianca sangat takut pada Yusuf. Sudah lama dirinya tidak pernah melihat kemarahan lelaki itu. Jangan panggil saya dengan sebutan menjijikan itu. Yusuf menekankan setiap katanya. Bianca sangat terluka, sangat. Kekasihnya yang dulu sangat hangat sekarang dingin kepadanya. Kekasihnya yang dulu menatapnya dengan tatapan penuh cinta, kini yang terlihat malah sangat membencinya. Kekasihnya yang tidak pernah kasar kepadanya sekarang membentak dan memarahinya. Air mata Bianca luruh. Bianca tahu ini semua kesalahannya. Dia meninggalkan Yusuf tanpa pamit. Dia meninggalkan Yusuf dalam keadaan sangat terpuruk. Dan dia juga yang membuat kehidupan Yusuf serasa hancur seperti neraka. Real, maafin aku. Aku tahu aku salah. Tapi kamu gak berhak tidak mengenalku seperti itu. Kamu masih Ariel yang dulu, Ariel pacarku. Yusuf muak, sangat muak. Rasanya bila yang sedang berbicara dengannya seorang pria, mungkin Yusuf akan menarik dan menghajarnya. Apalagi saat wanita itu menyebut nama kelamnya, Ariel. Nama itu sudah musnah, tidak ada lagi di hidupnya. Ariel sudah mati. Bianca menggelengkan kepalanya. Jelas di depannya sekarang Ariel kekasihnya. Bianca bahkan masih ingat alamat rumahnya dan tempat kerjanya. Bagaimana bisa lelaki di depannya ini mengatakan bahwa Ariel sudah mati? Stop acting like that, Ariel. Aku di sini sudah kembali. Maafin semua kesalahan aku ya. Please, kita mulai kehidupan baru kita berdua. Yusuf tertawa keras menganggap ucapan Bianca itu hanya sebuah lelucon. Bianca sangat berhalu. Dia mengatakan seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Yusuf bahkan sudah melupakan semua tentangnya. Semua, tidak ada yang tersisa. Mungkin yang Yusuf ingat saat wanita itu meninggalkannya dengan begitu kejamnya. Itu memuakkan. Pergi dari sini. Stop urusin hidup saya. Saya tidak mau dekat dengan wanita ular seperti kamu. Menjauh dari hidup saya. Sangat menusuk. Tapi Bianca sangat pantas mendapatkan itu. Get out of here, ucap Yusuf lagi. Bianca menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak terima kekasihnya seperti ini. Ariel masih mencintainya. Ya, dia yakin itu. Mungkin sekarang Ariel masih marah karena dia datang mendadak. Keluar, Real, ucapnya memohon. Pergi sebelum saya berbuat kasar. Dengan amat terpaksa, kemarahan Yusuf sudah di ujung tanduk. Ia tidak mampu melihat wajah wanita yang dibenci. Yusuf menarik keras tangan Bianca, menyeretnya keluar ke ruangannya. Yusuf menghempaskan Bianca keluar, menutup pintu ruangannya dengan keras. Yusuf yang arogan telah kembali. Wanita itu membuat sisi lain yang sudah terkubur lama keluar ke permukaan. Ariel, ingat, aku bakal kejar kamu lagi. Kamu masih kekasihku.
Camkan itu Bi, teriak Bianca di balik ruang kerja Yusuf. Yusuf mengacak rambutnya frustasi. Kenapa wanita masa lalunya itu hadir lagi di saat hidupnya sudah tentram dan bahagia? Laki-laki tampan berwajah blasteran Arab itu menelungkupkan wajahnya di berkas-berkas yang belum ia bereskan. Kepalanya berdenyut. Ia bahkan membatalkan meeting hari ini. Yusuf tidak mungkin bisa konsentrasi bekerja dalam keadaan kacau seperti ini. Tok tok tok. Siapa lagi? Apa wanita itu kembali lagi? Kenapa wanita itu tidak takut sama sekali dengannya? Baik, akan Yusuf beritahu bagaimana dia yang sebenarnya. Yusuf bangkit dari kursi kebesarannya. Lihat saja, sesampai membuka pintu, ia akan langsung mengusirnya keluar dari kantornya dan tidak akan bisa menginjakkan kaki lagi. Membuka pintu kasar. Kamu kenapa tidak tahu diri sekali? Ucap Yusuf dengan penekanan di setiap kantornya. Yusuf mengusap matanya. Ia lelah sekali menghadap wanita seperti itu. Mas, kenapa suaranya berbeda? Betul, memang beda. Yusuf hafal suara merdu itu. Ia menurunkan tangannya. Aisyah? Yusuf yang mengatakan Aisyah tidak tahu diri. Aisyah melihatnya dengan wajah ketakutan. Bagaimana dia tidak takut ucapan yang Yusuf lontarkan penuh penekanan dan sangat dingin, meskipun Aisyah tidak melihat mata tajam Yusuf. Aisyah langsung membalikkan badan dan berjalan cepat meninggalkan kantor suaminya. Dia mengusap air matanya. Bisa-bisanya suaminya mengatakan dia tidak tahu diri. Yusuf tercengang. Bagaimana bisa dia mengucapkan kalimat itu tanpa melihat lawan bicaranya? Dan lawan bicara itu istrinya. Mengacak kesal rambutnya, Yusuf berlari mengejar Aisyah. Sial, karena wanita itu istrinya terkena dampaknya. Bagaimana ini, dirinya yang terkenal lembut malah membentak istrinya. Tidak membentak, tapi mengucapkan kalimat yang sangat tidak pantas untuk diucapkan ke istrinya yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana cara menjelaskannya? Bersambung.